Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Kamis Kliwon ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang menjalani karma, weton Kamis Kliwon. Ya, pada dasarnya karma ini dialami oleh semua orang ya. Ketika kita menyakiti orang lain, entah itu disengaja atau tidak disengaja, maka kita akan mendapatkan balasan. Nah, balasan ini ya, manakala diberikan di muka bumi ini disebut dengan karma. Teman-teman Kamis Kliwon, karma itu sudah pasti ya di atas kemampuanmu gitu ya. Sehingga orang itu kalau menjalani karma itu sulit untuk bisa bangkit gitu. Sulit untuk bisa keluar dari masalahnya. Ya, karma itu bisa berupa kesulitan ekonomi, ya, bisa berupa penyakit yang tidak kunjung sembuh, ya. Pokoknya segala macam problematika hidup, ya, yang mana teman-teman Kamis Kliwon ini tidak akan bisa menyelesaikan sampai karma itu selesai, ya. Ibarat ya sego soto. Ya, sego soto sak panci misalkan, atau sego soto 10 mangkok. Sebelum 10 mangkok itu habis, maka karma itu tidak akan selesai. Ya, karma itu adalah balasan ya atas perbuatan kita menyakiti orang di masa lalu. Ya. Dan yang pasti karma itu lebih berat ya, lebih berat. Biasanya itu lebih berat daripada perbuatan kita. Ya namanya hukuman ya. Dan biasanya karma ini berlangsung lama, ya, tidak sebentar, di atas 1 tahun. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang yang Anda sakiti, orang yang Anda zalimi, itu pun juga mengalami rasa sakit yang bertahun-tahun. Ya, tak contohkan ya. Saya contohkan sebuah kasus. Misalkan Anda ya punya pasangan, terus pasanganmu itu selingkuh. Ya, kamu menyelingkuhi pasangan. Ya, nah, otomatis kan sakit hati. Pasanganmu sakit hati, dan dia butuh bertahun-tahun. Ya. Dia butuh bertahun-tahun untuk bisa sembuh. Mungkin 5 tahun, 6 tahun, itu pun tidak bisa sembuh 100%, tidak bisa. Walaupun walaupun katakanlah sudah 10 tahun misalkan ya. Walaupun sudah 10 tahun, itu rasa sakit itu masih ada gitu. Ya. Pernah tidak Anda mengalami ya disakiti oleh orang lain? Anda disakiti oleh orang lain, ya. Anda disakiti oleh orang lain yang Anda bawa sampai mati. Ya. Pernah Anda mengalami seperti itu? Tidak akan saya maafkan walaupun saya sampai meninggal dunia. Biasanya hal itu jatuhnya karma. Ya, seiring waktu dari rasa sakit itu, ya, orang yang Anda sakiti itu kan air mata, ya, kesehatan, ya, uang, habis semua habis. Ibaratnya selama hidupnya itu, ya, setelah Anda khianati, setelah Anda zalimi, itu stres wis. Dia berusaha untuk menyembuhkan diri. Nah, ketika dia sembuh, maka Tuhan akan membalik keadaan. Ya, kamu akan merasakan yang namanya karma, balasan. Nah, derita yang dialami oleh orang yang Anda sakiti. Jadi itu teman-teman ya.
Jadi kalau Anda ya, katakanlah pernah menjalani yang namanya karma dan Anda sadar masalahmu adalah karma, yakin 1000% kamu tidak akan pernah menyakiti orang lain. Loh ya, pasti kamu akan mengalah. Karena apa? Kamu akan tahu ya, bahwasanya karma itu sangat berat sekali. Loh ya, ibarat kamu itu akan menjadi mayat hidup. Ya, ketika kamu menjalani karma itu sama dengan ketika kamu itu seperti mayat hidup. Ya. Ini yang dirasakan ya, karma itu yang dirasakan oleh orang yang kamu sakiti. Itu rasanya seperti itu. Hidup tak segan, mati tak mau ya boh. Peribahasanya kan ada seperti itu ya. Ibarat ya, ibarat kanan jurang ya, kiri tebing, sama saja. Itu karma itu seperti itu. Dan kamu tidak akan pernah bisa lari dari yang namanya karma. Ya. Jadi teman-teman Kamis Kliwon yang saat ini ya, kamu dalam kondisi berada di puncak dan kamu pernah menyakiti orang lain, ya ini tinggal tunggu waktunya gitu. Ya. Ya. Karma itu enggak harus masalahnya itu sama ya. Misalnya kamu menyakiti si A dengan cara menipu gitu lah. Kamu ditipu, enggak harus seperti itu. Ya, tapi pada dasarnya bebannya sama. Ya, pada akhirnya itu bebannya sama itu. Ya. Misalnya kamu menipu orang gitu ya. Terus karmamu bisa jadi kamu sakit-sakitan. Padahal kamu sudah berobat kemana-mana, tidak sembuh-sembuh, atau tidak ada penyakitnya. Karma ini ya, hukuman karma ini di atas kemampuan kita. Dan itu tidak bisa diputus. Banyak atau video-video yang mengatakan untuk memutus karma itu tidak bisa diputus. Karma itu harus dijalani. Ya, baru selesai ketika masanya sudah selesai. Misalkan ya, orang yang kamu sakiti 10 tahun menderita, kamu pasti di atas itu, yakin ya. Lah, untuk mengetahui masalahmu karma atau tidak ya, itu sebenarnya sederhana. Kamu akan terus membayangkan ya, bukan membayangkan ya, bayangan ya, orang yang kamu sakiti itu akan muncul terus ya. Entah kamu dalam kondisi tidur, entah kamu dalam kondisi melamun, entah kamu dalam kondisi sadar, tiba-tiba muncul kenangan-kenangan ya, orang yang pernah kamu sakiti. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya ya ditobati. Kalau bisa ya minta maaf. Itu pun tidak akan menghapus karmamu ya. Ya mungkin mengurangi lah 1%. Ya lumayan untuk 1%. Ya, itulah ya, bahwasanya di dunia ini mengenal hukum aksi reaksi, hukum kausalitas ya. Dalam ilmu hukum itu ada mata kuliah itu ya, PHI itu, pengantar hukum Indonesia atau pengantar ilmu hukum itu ada hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Dalam ilmu fisika hukum aksi reaksi, kamu melakukan aksi pasti akan dapat reaksi. Dalam hasanah Jawa ngunduh wae pakerti, hukum karma, cokro manggilingan ya. Kamu tahu cakranya Krishna itu ya, ketika dilempar pasti kena sasaran, sama seperti itu ya. Jadi teman-teman Kamis Kliwon, kalau Anda saat ini kena masalahmu tidak selesai dan kamu ingat dengan orang yang kamu sakiti, maka positif masalahmu adalah karma ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam rahayu, rahayu.